Dan untuk membahas lebih dalam terkait konflik di Timur Tengah, kami telah terhubung dengan pengamat intelijen dan terorisme Ridwan Habib. Selamat malam Pak Ridwan, apa kabarnya? Malam Pak Ridwan. Halo. Baik. Selamat malam Pak Ridwan. Sudah bisa mendengar suara saya? Ya, bisa. Baik. Pak Ridwan, besok ini kan sepekan perang Iran versus Amerika Serikat dan juga Israel. Di awal-awal seakan-akan serangan Amerika Serikat dan Israel ini berhasil karena langsung menyasar yaitu pemimpin tertinggi Iran, Khomeini. Namun setelah sepekan Iran ini membalasnya lebih masif lagi. Anda tanggapannya seperti apa? Ya, tampaknya kalkulasi dari intelijen militer Amerika Serikat dan Mossad Israel tampaknya salah ya. Karena mereka memperkirakan setelah wafatnya Asy-Syahid Ayatullah Ali Khamenei, Iran tidak bisa melakukan perlawanan lama. Dan dugaan itu salah karena hingga hari ini, per hari ini, serangan masih terus dilancarkan dari Iran dengan drone Shahid dan rudal-rudal mereka yang masih bisa meluncur. Ini membuktikan estimasi intelijen dari Mossad ini gagal. Dan juga CIA ya, saya kira mereka juga terkaget-kaget dengan situasi ini, dan tampaknya Iran berusaha mengulur pertempuran ini menjadi lebih lama lagi karena ingin memancing Amerika Serikat masuk ke wilayah darat Iran dan memaksa mereka menjadi strategi perang gerilya atau perang berlarut, attrition warfare. Kalau itu dilakukan, maka kemungkinan besar peristiwa Vietnam akan terulang, Amerika akan dipermalukan, dan kemungkinan justru akan menjadi nilai tambah yang positif bagi Iran. Baik, dalam dokumen Pentagon, Amerika Serikat ini menyatakan untuk mempersiapkan perang lawan Iran hingga 6 bulan. Sementara itu, beberapa waktu lalu Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth bilang, perang bisa sampai 8 minggu, namun Iran sendiri di sisi lain mengatakan siap berperang sampai kapanpun. Ini juga sejalan sama yang tadi Bapak sampaikan bahwa Iran seperti mengulur waktu, begitu Pak? Ya, sebenarnya Diandra, kemampuan utama dari Iran ini adalah membuat militansi para warganya, tentaranya, sisa-sisa para pimpinan tentara, kemudian warganya itu tidak goyah ya, dengan berbagai macam godaan, berbagai macam iming-iming yang ditawarkan oleh Amerika dan Israel. Dan ini membuktikan bahwa militansi memang tidak bisa dibeli. Satu hal yang saya kira menunjukkan kepada dunia bahwa Iran berpuluh tahun direpresi, berpuluh tahun diboikot, berpuluh tahun dalam sanksi, tetapi ternyata warganya masih bisa survive, masih bisa membuat drone yang canggih dengan harga murah, dan juga masih bisa melakukan serangan. Saya kira memang masih sangat panjang ini di antara perang ini. Baik, kalau kita melihat juga Pak, kemarin ada drone jatuh di Azerbaijan itu dibantah oleh Iran. Drone di pangkalan udara Inggris di Siprus itu dibantah Kementerian Pertahanan Inggris bahwa drone itu bukan dari Iran. Termasuk juga serangan terhadap depot minyak Aramco di Arab Saudi yang kemarin, itu juga dibantah oleh Iran dan malah ada dugaan itu dari agen Mossad. Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini adalah perang intelijen atau bagaimana? Ya, dalam perang semua strategi kan dilakukan, termasuk juga strategi intelijen. Kita tahu bahwa Mossad itu memang ahli deception, atau dalam teknik mereka disebut dengan multiple false scenario. Menciptakan fitnah-fitnah, menciptakan operasi-operasi palsu, sehingga merugikan lawan mereka. Dalam hal ini adalah Iran. Memang pembuktiannya sulit ya, karena multiple false scenario ini membuat teman bingung, kawan bingung, lawan bingung. Jadi memang saya kira Iran dengan kemampuan yang sangat terbatas, internet mereka tinggal 4%, tetapi ternyata mereka bisa memanfaatkan semua duta besarnya di seluruh kedutaan Iran di seluruh dunia sebagai juru bicara. Dan duta besar ini bisa melakukan konfirmasi, dan bahkan strategi terbaru Iran menurut saya cukup cerdas, yakni mengundang masuk produser dan kameramen CNN, sebuah media besar yang menjadi musuh Trump di Amerika. Dan kita lihat CNN melakukan broadcasting langsung dari Teheran dan menunjukkan kepada dunia bahwa ternyata masyarakat Iran masih bisa hidup normal, masih ada pom bensin, masih ada supermarket buka, masih bisa belanja bahan makanan, sehingga terlihat sekali bahwa klaim-klaim Trump itu ternyata di lapangan tidak seseram yang dia sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Ridwan Habib sudah bergabung dengan kami di iNewsroom malam hari ini. Salam sehat selalu Bapak. Terima kasih.
Iran melakukan serangan balasan ke Israel dengan meluncurkan rentetan rudal ke jantung Israel di Tel Aviv pada Jumat waktu setempat. Sementara serangan Amerika Serikat Israel makin brutal dengan menargetkan 33 lokasi sipil di Iran. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Garda Revolusi Iran melakukan serangan balasan yang mengguncang jantung Israel. Rentetan rudal yang diluncurkan Teheran memicu ledakan di berbagai titik di Tel Aviv pada Jumat waktu setempat dan menyebabkan kerusakan di wilayah Israel Tengah sehingga memaksa warga bersembunyi di tempat perlindungan. Serangan ini secara khusus menargetkan sasaran di jantung Tel Aviv sebagai bagian dari respon terhadap serangan militer yang sebelumnya dilakukan Israel terhadap Iran. Di tengah meningkatnya ketegangan, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan negaranya siap menghadapi kemungkinan invasi darat dari pihak lawan. Sementara militer Israel mengklaim sistem pertahanan udara mereka berupaya mencegat sejumlah proyektil yang ditembakkan dari Iran. Namun beberapa rudal tetap menghantam area pusat Israel dan menimbulkan gelombang ledakan yang terdengar luas di kota pesisir tersebut. Serangan rudal yang menghantam Tel Aviv memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik di kawasan. Sementara Komandan Pusat Komando Amerika Serikat Brad Cooper mengatakan pihaknya telah menurunkan 90% kekuatan rudal Iran. Serangan intensif ke Iran pada Kamis dilakukan dengan membom secara masif termasuk menggunakan pesawat pembom siluman B-2 dan puluhan bom penetrator seberat 907 kg. Cooper mengklaim serangan-serangan tersebut menargetkan peluncur rudal balistik Iran yang terkubur di dalam tanah. Serangan menargetkan markas komando antariksa Iran. Sementara itu, serangan Amerika Serikat dan Israel semakin brutal dengan menargetkan 33 lokasi sipil di Iran. Stadion Azadi di Teheran juga dibom. Sebagian area stadion berubah menjadi puing akibat ledakan di tengah meningkatnya serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Kamis. Pemerintah Iran juga mengunggah angka kerusakan mencapai lebih dari 3.600 situs sipil dalam 6 hari. Serangan Amerika Serikat dan Israel di seluruh wilayah Iran telah menewaskan 1.230 orang. Jumlah ini terus meningkat sepanjang 6 hari pecahnya perang sejak Sabtu 28 Februari 2026. Iran kembali melancarkan serangan ke kota Tel Aviv dengan drone dan rudal hibrida. Sejumlah drone dan rudal hibrida terlihat di langit Tel Aviv. Akibat serangan dari Iran ini, suara sirine di Tel Aviv kembali meraung. Sejumlah warga Israel berkumpul di tempat penampungan umum untuk mencari aman. Pihak Israel mengumumkan tidak ada laporan mengenai korban luka akibat serangan dari Iran. Sementara itu, serangan udara Amerika Serikat Israel kembali terangi kota Teheran, Iran pada Jumat dini hari. Serangan jadi bagian serangkaian serangan skala besar yang targetkan infrastruktur milik pemerintah Iran di ibu kota Teheran. Garda Revolusi Iran meluncurkan serangkaian drone. Pesawat tak berawak targetkan situs-situs Israel. Televisi pemerintah Iran menunjukkan Garda Revolusi Iran meluncurkan drone ke arah yang mereka sebut sebagai target Israel.
Serangan ini merupakan bagian dari True Promise 4. Kendaraan udara tak berawak dipersiapkan dan melesat diluncurkan. Drone tersebut menargetkan situs-situs Israel, termasuk instalasi radar. Serangan berbalas serangan masih berlangsung masuk hari ke-6 perang Iran versus Israel dan Amerika Serikat. Langit biru di kota Tel Aviv, Israel masih hamparkan pemandangan adu mekanik senjata Israel dengan Iran. Bunyi sirine terdengar mencekam di atas kota Tel Aviv. Serangan dari Iran tampak begitu jelas yang beradu langsung dengan pertahanan udara Israel. Rudal-rudal yang dikirimkan oleh Iran dicegah oleh air defense milik Israel. Suara sirene yang tak kunjung berhenti adalah alarm untuk warga agar segera mencari tempat berlindung. Tampak warga ada yang bergegas ke tempat perlindungan, tetapi ada juga yang masih bisa berjalan santai. Serangan tanpa henti terus diluncurkan Israel dan Amerika Serikat. Selain fasilitas militer Iran, AS dan Israel juga menyasar fasilitas publik, salah satunya stadion di kota Teheran. Komando Pusat Amerika Serikat merilis gambar serangan terhadap pesawat tempur Iran. Amerika Serikat dan Israel juga menyasar fasilitas militer Iran di penjuru negeri. Serangan ini sebagai balasan atas serangan Iran kepada aset Amerika Serikat di Timur Tengah. Tak hanya itu, Amerika Serikat dan Israel juga menyasar fasilitas publik. Sebuah arena berkapasitas 12.000 tempat duduk di Kompleks Olahraga Azadi di Teheran rusak parah. Bahkan Kompleks Asrama Federasi Bersepeda sejumlah gedung baru hancur. Amerika Serikat sendiri tekankan akan terus menyerang infrastruktur rezim Iran. Media Iran mencatat lebih dari 1.200 warga Iran tewas, 6 diantaranya adalah personel militer Iran. Serangan Amerika Serikat dan Israel hancurkan markas besar polisi diplomatik di Teheran, Iran. Bangunan dan area sekitarnya hancur jadi puing. Markas besar polisi diplomatik di lapangan Ferdowsi di pusat Teheran hancur setelah serangan udara dahsyat Amerika Serikat dan Zionis Israel. Kerusakan parah terjadi pada bangunan dan area sekitarnya yang menjadi puing-puing dan beberapa kendaraan yang hangus. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menggambarkan serangan tersebut sebagai tindakan brutal. Ia juga melihat serangan ini sebagai tanda catatan buruk Amerika Serikat yang merusak diplomasi. Israel menyerang provinsi Lorestan di bagian barat Iran. Kehancuran tampak begitu pilu, mulai dari bangunan yang rusak dan sejumlah warga dilaporkan terluka. Warga Iran berlarian untuk saling menolong. Di antara mereka bahkan tidak peduli dengan tiupan debu bangunan runtuh yang memenuhi tubuh. Warga Iran bergotong royong untuk menyelamatkan sesamanya yang terluka. Ini adalah kerusakan yang disebabkan oleh serangan udara dari Israel dan Amerika Serikat di hari kelima perang Iran versus Israel AS sejak Sabtu lalu. Sebuah kompleks permukiman di Teheran jadi sasaran serangan AS Israel. Kepulan asap membumbung tinggi membuat warga panik. Orang-orang terlihat berlarian saat sebuah ledakan menghantam kompleks perumahan Burojerdi di Teheran. Kepulan asap besar terlihat dari jalan raya di dekatnya. Tidak ada detail mengenai korban jiwa atas kejadian ini. Media Iran melaporkan bahwa ibu kota dihantam oleh serangan udara yang menargetkan beberapa lokasi. IDF menyatakan bahwa mereka telah melancarkan gelombang serangan skala besar terhadap infrastruktur rezim Iran di seluruh Teheran.
Sementara itu, Bulan Sabit Merah Iran melaporkan bahwa 174 kota telah menjadi sasaran serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel. 3.332 serangan tercatat di 636 lokasi, termasuk 14 pusat kesehatan sejak operasi dimulai. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebut terlambat bagi Iran untuk bernegosiasi. Trump juga berjanji kepada warganya akan tetap menjaga harga minyak tetap stabil sekalipun peperangan di Timur Tengah semakin memanas. They're tough and they want to fight, and they're calling, they're saying, how do we make a deal? I said, you're being a little bit late, and we want to fight now more than they do. We've had, and yesterday my administration announced decisive action to help keep down the oil prices, including offering political risk insurance for tankers transiting into the Gulf, as you know, pretty dangerous territory. Further action to reduce pressure on oil is imminent, and the oil seems to have pretty much stabilized. We had it very low, but I had to take this little detour if it's okay with everybody. Scott, it's okay with you? Scott's the one who has to put up with it. He said, you have to do this now? I said, I have to do it, Scott, right? But it's been very strong, and everybody, including Scott, everybody feels we had really... Pemerintah Iran membantah keras tuduhan bahwa mereka menyerang wilayah Azerbaijan. Pernyataan tersebut disampaikan setelah adanya laporan serangan drone diduga datang dari arah Iran. Duta Besar Iran untuk Rusia, Kazem Jalali, dengan tegas membantah negaranya terlibat dalam serangan pesawat tak berawak terhadap wilayah Azerbaijan. Pernyataan tersebut disampaikan setelah otoritas Azerbaijan melaporkan serangan drone diduga datang dari arah Iran. الرحمن الرحیم ستاد کل نیروهای مسلح ما امروز اعلامیه داد که در برخی از جاها دیگران مورد حمله قرار دیدن ای بسا از ناحیه رژیم صهیونیستی باشه و اونها به دنبال حادثه آفرینی باشن مثل اتفاقی که امروز در نخجوان افتاد. ستاد کل نیروهای مسلح ما اعلامیه داد که ما نخجوان رو نزدیم و دلیلی هم نبود برای زدن لذا در همون اعلامیه ستاد کل ما اومده که ای بسا رژیم صهیونیستی و دیگران برای اینکه ما رو درگیر بکنن با کشورهای همسایمون این اقدامات رو انجام دادن. دیگه میدونید که جنگ روانی و اونها تلاش میکنن که روایت‌های خودشون رو غالب بکنن توسط رسانه‌های خودشون، ولی نیروهای مسلح ما با هوشمندی کاراشون انجام میدن و حتما ما تلاش میکنیم که مهمات خودمون رو بیهوده به کار نگیریم. Sebelumnya, drone Iran dilaporkan menghantam Bandara Internasional Nakhchivan, Azerbaijan pada Kamis siang. Akibat serangan ke bandara yang terletak sekitar 10 km dari perbatasan Iran ini, sedikitnya 2 orang terluka sementara sejumlah infrastruktur bandara rusak. Sebagai respons serangan ke fasilitas vital, pemerintah Azerbaijan layangkan protes dan tingkatkan jumlah pasukan di kawasan bandara. Serangan ini terjadi di tengah eskalasi konflik yang meluas antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat. Pangkalan Angkatan Udara Inggris di Akrotiri, Siprus dihantam oleh serangan pesawat tak berawak di tengah operasi militer AS dan Israel terhadap Iran. Kementerian Pertahanan Inggris melalui akun media sosial resminya menyatakan serangan tersebut bukan dari Iran. Pangkalan Royal Air Force atau RAF Inggris di Akrotiri, Siprus dihantam oleh serangan pesawat tak berawak. Serangan ini diduga terjadi pada Minggu malam di tengah operasi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Rekaman pada hari Senin menunjukkan kedutaan besar AS di Nikosia dengan penjaga yang berjaga di luar. Akrotiri diketahui adalah salah satu dari 2 pangkalan Inggris yang dipertahankan di Siprus sejak kemerdekaan tahun 1960. Kementerian Pertahanan Inggris melalui akun Instagram resminya menyatakan serangan tersebut bukan dari Iran.
Inggris juga akan mengirim helikopter tempur ke Siprus guna memperkuat pertahanan dari ancaman udara. Sebelumnya, AS dan Israel menyerang Iran pada Sabtu pagi, sementara Teheran membalas dengan serangan terhadap Israel dan pangkalan militer AS di kawasan tersebut. Anda kembali di Newsroom bersama saya Diandra Mukti. Pemirsa, Komando Pusat Amerika Serikat merilis rekaman yang diduga menyerang kapal induk drone milik Iran. Rekaman video menunjukkan sebuah kapal dihantam di perairan terbuka, diikuti oleh kobaran api dan asap. Pasukan militer Amerika Serikat kembali menyerang sebuah kapal induk drone Iran yang cukup besar hingga meledak dan terbakar. Pada serangan, pihak Iran belum berikan komentar terkait serangan tersebut atau mengonfirmasi bahwa kapal yang menjadi sasaran adalah milik Angkatan Laut negaranya. Pemirsa, mulai hari ini pemerintah Indonesia mulai mengevakuasi warga negara Indonesia di Iran. Evakuasi dilakukan secara bertahap seiring meningkatnya eskalasi perang Iran dengan Israel dan Amerika Serikat. Evakuasi dilakukan bertahap sambil mencermati eskalasi ketegangan di Iran. Sementara itu, jalur evakuasi selanjutnya masih akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan ditentukan oleh KBRI Teheran dan juga Azerbaijan. KBRI Teheran juga terus menjalin komunikasi dan jangkauan kepada WNI yang masih berada di wilayah Teheran. Terkait rencana evakuasi WNI di Iran, tentunya mencermati perkembangan situasi dan keamanan di Iran. Evakuasi WNI di Iran akan dimulai secara bertahap hari ini dan tahap pertama ini akan melalui Azerbaijan, tapi mungkin ini untuk jalur-jalur evakuasi ini akan dilihat sesuai kondisi real di lapangan, dan ini akan ditentukan oleh teman-teman di perwakilan kita di KBRI Tehran dan KBRI Azerbaijan. Untuk rencana evakuasi selanjutnya akan diputuskan oleh pemerintah RI setelah melalui berbagai pertimbangan keamanan yang paling update dan aspek-aspek lainnya, termasuk asesmen dari KBRI Tehran sebagai kantor perwakilan PEMRI yang memiliki kemampuan untuk. Di tengah panasnya situasi perang Timur Tengah, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar memastikan mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Iran dalam kondisi aman. Meski demikian, ada juga mahasiswa yang tetap bertahan di Iran dan menunggu perkembangan. Dari mana saya bicara dengan teman dulu, yang mereka akan terutama di Iran ya, di Iran itu difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri, ya. Tapi ada juga yang belum mau pulang, masih akan menunggu dulu. Dan untuk membahas lebih dalam terkait evakuasi WNI dari Iran, kami telah terhubung dengan Duta Besar RI untuk Azerbaijan, Berlian Helmi. Selamat malam, Pak Berlian. Selamat malam, Mbak Diandra, waktu Jakarta. Baik, Bapak, evakuasi WNI dari Iran secara bertahap kan sudah dimulai, ada 32 WNI pertama. Skenario evakuasi ini akan seperti apa? Jadi kami dari KBRI Azerbaijan sudah berkoordinasi dengan Kemlu Jakarta dan KBRI di Teheran untuk memantangkan rencana evakuasi. Dan kita sudah mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk keperluan evakuasi WNI dengan harapan proses evakuasi bisa berjalan dengan lancar dan aman. Dan kita dari KBRI Azerbaijan mempersiapkan dari sisi logistik dan juga keamanan agar perjalanan dari perbatasan menuju kota Baku itu bisa berjalan dengan lancar. Oleh karena itu kami memastikan dengan KBRI Teheran dengan beberapa jumlah evakuasi dari WNI kita dari Teheran itu berada dalam posisi yang sehat dan kita dalam posisi yang betul-betul memastikan agar proses konsuleran yang disiapkan oleh para evakui WNI kita betul-betul terjamin pada saat nanti di border itu bisa melalui kantor imigrasi dengan lancar.
Dan hal ini sudah kita antisipasi KBRI Teheran dengan KBRI Azerbaijan untuk hal kekonsuleran tersebut. Kemudian dari aspek logistik, KBRI Azerbaijan juga sudah mempersiapkan segala hal logistik yang diperlukan, dalam hal ini transportasi dan akomodasi yang kita siapkan di Kota Baku. Jadi pada saat nanti para evakuasi WNI kita melewati kantor imigrasi di perbatasan, kami segera akan bawa dan dengan kendaraan yang sudah disiapkan oleh KBRI Azerbaijan untuk berangkatkan menuju Kota Baku dan diinapkan di hotel yang sudah kita siapkan oleh KBRI Baku. Demikian Mbak Diandra. Baik, jadi dari Teheran akan menuju Baku dan diinapkan di Baku, Azerbaijan. Ini akan langsung dipulangkan ke Indonesia kah, Pak? Ke Indonesia kah atau diinapkan dulu di Azerbaijan untuk beberapa waktu? Ya, jadi kita tidak bisa langsung untuk mengangkut para evakuasi WNI kita untuk langsung ke Jakarta. Karena proses perjalanan itu sendiri dari perbatasan menuju Kota Baku itu 3 jam. Dengan waktu di Baku itu akan diperkirakan malam, sehingga kami memberikan layanan yang terbaik para evakuasi WNI kita agar diistirahatkan dulu 1 hari, 2 hari gitu di hotel yang sudah kita siapkan. Karena kita tahu bahwa perjalanan dari Teheran menuju border itu 9-10 jam, bahkan 12 jam Mbak Diandra. Jadi kita nggak akan memaksakan saudara-saudara kita untuk langsung diterbangkan ke Jakarta. Karena itu kita inapkan beberapa hari, 1-2 hari di Baku dengan akomodasi yang sudah kita siapkan di Kota Baku. Baik, apa ada penerbangan langsung Pak dari Azerbaijan? Karena untuk transit di negara-negara Teluk seperti di Qatar atau Uni Emirat Arab kan para penumpangnya bahkan lontang-lantung di sana. Oke, jadi kita mempunyai rencana rute penerbangan yang tidak melalui area wilayah yang berkonflik. Dan KBRI Teheran dan KBRI Baku sudah mempelajari rute aman bagi pengangkutan para evakuasi WNI kita untuk dengan aman kembali ke Jakarta, ke Indonesia, ke tanah air. Oleh karena itu kami sudah mempersiapkan rute aman penerbangan untuk para evakuasi ke Jakarta dengan penerbangan yang sudah dikhususkan untuk bisa sampai ke Jakarta. Tentunya tidak langsung Mbak Indiandra, tetapi ada satu titik transit di mana para evakuasi itu bisa accessible masuk ke situ. Dan pastinya kita akan menggunakan jalur Turki Mbak Diandra untuk penerbangan lewat Turki, setelah itu ke Jakarta, ke Indonesia. Baik. Terima kasih Pak Berlian Helmi, Dubes Azerbaijan, telah bergabung bersama dengan iNewsroom malam hari ini. Selamat malam waktu Jakarta, salam sehat selalu Bapak. Iran melakukan serangan balasan ke Israel dengan meluncurkan rentetan rudal ke jantung Israel di Tel Aviv pada Jumat waktu setempat. Sementara serangan Amerika Serikat Israel makin brutal dengan menargetkan 33 lokasi sipil di Iran. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Garda Revolusi Iran melakukan serangan balasan yang mengguncang jantung Israel. Rentetan rudal yang diluncurkan Teheran memicu ledakan di berbagai titik di Tel Aviv pada Jumat waktu setempat dan menyebabkan kerusakan di wilayah Israel Tengah sehingga memaksa warga bersembunyi di tempat perlindungan. Serangan ini secara khusus menargetkan sasaran di jantung Tel Aviv sebagai bagian dari respon terhadap serangan militer yang sebelumnya dilakukan Israel terhadap Iran. Di tengah meningkatnya ketegangan, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan negaranya siap menghadapi kemungkinan invasi darat dari pihak lawan. Sementara militer Israel mengklaim sistem pertahanan udara mereka berupaya mencegat sejumlah proyektil yang ditembakkan dari Iran.
Namun beberapa rudal tetap menghantam area pusat Israel dan menimbulkan gelombang ledakan yang terdengar luas di kota pesisir tersebut. Serangan rudal yang menghantam Tel Aviv memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik di kawasan. Sementara Komandan Pusat Komando Amerika Serikat, Brad Cooper, mengatakan pihaknya telah menurunkan 90% kekuatan rudal Iran. Serangan intensif ke Iran pada Kamis dilakukan dengan membom secara masif, termasuk menggunakan pesawat pembom siluman B-2 dan puluhan bom penetrator seberat 907 kg. Cooper mengklaim serangan-serangan tersebut menargetkan peluncur rudal balistik Iran yang terkubur di dalam tanah. Serangan menargetkan markas komando antariksa Iran. Sementara itu, serangan Amerika Serikat dan Israel semakin brutal dengan menargetkan 33 lokasi sipil di Iran. Stadion Azadi di Teheran juga dibom. Sebagian area stadion berubah menjadi puing akibat ledakan di tengah meningkatnya serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Kamis. Pemerintah Iran juga mengunggah angka kerusakan mencapai lebih dari 3.600 situs sipil dalam 6 hari. Serangan Amerika Serikat dan Israel di seluruh wilayah Iran telah menewaskan 1.230 orang. Jumlah ini terus meningkat sepanjang 6 hari pecahnya perang sejak Sabtu 28 Februari 2026. Eskalasi yang semakin meningkat. Tadi siang juga saya sudah memerintahkan kepada dubes kita di Teheran untuk mengambil langkah-langkah evakuasi yang segera jika memang ada masyarakat Indonesia menginginkan untuk dievakuasi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto buka puasa bersama 158 perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam. Pertemuan ini membahas kondisi Timur Tengah yang semakin memanas dan peran Board of Peace. Semarang, Pak. Presiden Prabowo Subianto berbuka puasa bersama sejumlah ulama dan perwakilan ormas Islam. Di antaranya Rais Am PBNU Miftahul Ahyar, Ketua Umum Muhammadiyah Haidar Nasir, dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Iskandar. Pertemuan kali ini membahas sejumlah hal, salah satunya kondisi di Timur Tengah. Karena saya memandang keadaan bangsa dan negara memerlukan pertemuan kita antara umaroh dan ulama sehingga kondisi bangsa terkini di tengah perkembangan dunia yang demikian tidak menentu dan demikian penuh dinamika dan perubahan dapat kita
hadapi dengan ketenangan, dengan kewaspadaan, dengan ketepatan. Para tokoh agama yang hadir dalam acara ini meminta masyarakat untuk menjaga kerukunan. Masyarakat juga diminta berdoa untuk perdamaian dan keutuhan bangsa. Kami mendengar cita-cita besar dari Presiden kita untuk menjaga negeri ini di saat negara-negara lain dengan hiruk pikuk, peperangan dan lain sebagainya. Semangat beliau untuk menjaga negeri ini. Maka tugas kita adalah yang pertama mendoakan. Ini yang sering kita lupakan. Kita mungkin sering bincang, teriak dan sebagainya. Kita lupa mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan. Ke semua program kebaikan yang beliau rencanakan, kita mohon kepada Allah, semoga dimudahkan. Amin. Pertemuan berlangsung hangat dan diakhiri dengan doa bersama untuk Indonesia. Dampak penutupan Selat Hormuz dan terhambatnya pasokan migas memaksa pemerintah menghemat BBM. Salah satu upaya yang akan dilakukan yakni mengubah 120 juta motor bensin menjadi motor listrik. Ditutupnya Selat Hormuz oleh Iran akibat serbuan Amerika Serikat dan Israel berdampak luas bagi negara-negara di dunia. Akibat penutupan Selat Hormuz oleh Iran, pasukan migas ke sejumlah negara ikut terhambat, termasuk Indonesia. Pemerintah berencana membentuk Satgas Transisi Energi, termasuk konversi motor konvensional menjadi motor listrik. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, saat ini jumlah motor konvensional di Indonesia mencapai 120 juta unit. Bahlil menyebut dalam waktu 3 hingga 4 tahun semua motor konvensional akan berganti menjadi motor listrik. Implementasi energi bersih dan terbarukan. Di dalamnya termasuk kaitannya dengan 100 gigawatt untuk PLTS, kemudian energi baru terbarukan, dan juga adalah percepatan konversi kit dari kendaraan bermotor kita yang 120 juta motor yang memakai bensin. Kita akan mencoba bertahap untuk melakukan konversi ke motor listrik. Selain konversi motor konvensional ke motor listrik, pemerintah melalui Satgas Transisi Energi juga akan mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya untuk mengganti pembangkit listrik tenaga diesel. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman pastikan kondisi pangan nasional berada dalam keadaan aman dan terkendali. Bahkan di tengah panasnya Perang Timur Tengah, angka ketahanan pangan hingga 324 hari itu stok tersedia saat ini. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan pangan nasional tetap aman meski situasi geopolitik global memanas akibat perang yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat Israel. Amran pun menjelaskan pemerintah telah menghitung kekuatan cadangan pangan nasional dengan mempertimbangkan situasi global maupun adanya potensi gangguan iklim. Pangan kita lebih dari cukup. Ingat, pangan yang menjadi sangat inti. Pangan kita yang menjadi utama adalah untuk Indonesia, karbohidrat dan beras. Kita harus pastikan dengan kondisi geopolitik yang tidak menentu. Ini hampir pasti harga bahan baku bisa naik, pupuk. Makanya kita antisipasi pangan kita cukup, protein kita cukup, Indonesia aman. Amran menyebut cadangan pangan nasional diperkirakan dapat bertahan hingga 324 hari atau hampir 11 bulan. Cadangan itu berasal dari berbagai sumber mulai dari stok pemerintah hingga produksi di tingkat petani. Di tengah ketegangan geopolitik dan penutupan ruang udara di Timur Tengah, ratusan jemaah umroh akhirnya tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Namun ribuan jemaah lain masih tertahan akibat pembatalan penerbangan internasional. Senyum haru terlihat saat wanita ini keluar dari pintu kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Setelah perjalanan panjang yang penuh kekhawatiran, ia akhirnya kembali ke tanah air dari tanah suci.
Wanita ini merupakan satu dari ratusan jemaah umroh yang tiba menggunakan pesawat Garuda Indonesia yang terbang langsung dari Bandara King Abdul Aziz. Kedatangan mereka terjadi di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah yang membuat sejumlah ruang udara ditutup dan banyak penerbangan dibatalkan. Data Kementerian Haji dan Umroh menyebut sekitar 58.000 jemaah umroh Indonesia masih tertahan kepulangannya. Ada sebagian penerbangan di-cancel, kalau Garuda tidak ada. Yang Bapak lihat, tapi banyak orang Indonesia yang belum kembali ke tanah air yang di sana? Banyak. Itu karena kenapa sih? Karena pulangnya tertunda. Pesawatnya di-cancel? Iya. Sementara menurut jemaah umroh asal Banyumas, konflik antara Israel dan Amerika perang melawan Iran membuat kepulangannya dipercepat. Alhamdulillah biro jasanya juga berarti bagus gitu loh ya. Jadi nggak ada masalah. Jadi aman-aman aja. Nggak sempat tertunda, Bu? Nggak sama sekali. Di bandaranya bagaimana di sana, Bu? Aman-aman aja. Apalagi terakhir pulang ini malah lebih cepat. Lebih cepat dari yang dijadwalkan. Meski sebagian jemaah telah tiba, ribuan jemaah lain masih menunggu kepastian kapan mereka dapat pulang ke tanah air. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Meski konflik AS Israel dengan Iran semakin memanas, sejumlah biro perjalanan umroh di Yogyakarta memilih tetap berangkatkan jemaah meski ada imbauan penundaan dari pemerintah. Perang di Timur Tengah menghambat kepulangan rombongan umroh asal Yogyakarta dan Solo yang seharusnya tiba di tanah air pada 2 Maret lalu. Namun salah satu travel umroh di kawasan Baciro, Kota Yogyakarta tetap berencana memberangkatkan 130 jamaah pada Sabtu 8 Maret 2026 besok. Manajer operasional Travel Al-Anshar Fikri menyatakan keputusan diambil karena seluruh biaya akomodasi seperti tiket dan hotel telah dibayar lunas. Namun Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Yogyakarta Irfan Zainuddin minta seluruh pelaku usaha travel untuk menunda keberangkatan jamaah hingga situasi kembali kondusif. Setelah menggeledah rumah Bupati Pekalongan Fadia Rafiq, tim penyidik KPK kembali menggeledah kantor Bupati Pekalongan. Sejumlah ruangan lain turut digeledah dan disegel. Tim penyidik KPK Jumat siang menggeledah kantor Bupati Pekalongan Fadia Rafiq. Penggeledahan dilakukan sebagai tindak lanjut pasca operasi tangkap tangan hingga ditetapkannya Fadia Rafiq sebagai tersangka. Selain menggeledah ruang kerja Bupati, penyidik KPK juga menggeledah ruang sekretaris daerah, ruang kepala bagian umum, serta ruang kepala bagian perekonomian. Belum diketahui barang bukti dan dokumen apa saja yang dibawa KPK, namun setelah digeledah, semua ruangan tersebut langsung disegel. Yang ini tadi KPK sudah sedang berlangsung kegiatan penggeledahan. Ada 4 ruang yang disegel, ruang Bupati, ruang Sekda, di ruang Bank Umum, dan ruang perekonomian. Selain menggeledah ruang kerjanya, KPK juga menggeledah rumah pribadi Bupati Pekalongan Fadia Rafiq di Kecamatan Kedung Wuni. Sejumlah berkas penting turut diamankan. Selasa malam bersama 17 orang lainnya, Bupati Pekalongan Fadia Rafiq terjaring OTT di Semarang, Jawa Tengah. Tak lama, politisi Partai Golkar itu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan barang di Pemkab Pekalongan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Sementara itu, setelah Bupati Pekalongan Fadia Rafiq ditetapkan sebagai tersangka KPK, beredar video yang memperlihatkan pertemuan Jokowi dan Fadia Rafiq di rumah pribadi Jokowi. Jokowi mengakui pertemuan itu benar adanya. Ya, Mas Firman, saya Tite, Kabupaten Pekalongan. Video pertemuan Presiden ke-7 Joko Widodo dengan Bupati Pekalongan Fadia Rafiq ini beredar di media sosial. Dalam video pendek ini, Jokowi tampak duduk satu meja bersama Fadia dan wakilnya Sukirman. Saat itu, pertemuan tampaknya digelar di rumah pribadi Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Jokowi tampak memberikan wejangan kepada Fadia dan menitipkan Pekalongan kepada dirinya. Bu Fadia, Mas Firman, saya Tite, Kabupaten Pekalongan.
Belum diketahui kapan tepatnya pertemuan itu terjadi, diduga selama proses Pilkada 2024 berlangsung atau November 2024. Kala itu, ayah Wapres Gibran Raka Buming Raka banyak didatangi calon kepala daerah untuk meminta restu kepadanya. Jokowi mengakui pertemuan dirinya dengan Fadia Arafik pernah terjadi, namun Jokowi menyebut pertemuan tersebut tidak berkaitan dengan kasus yang menjerat Fadia. Jokowi mengaku kala itu Fadia tengah mengantar undangan pernikahan. Beliau ke sini untuk menyampaikan undangan pernikahan putra-putrinya. Dan kalau urusan itu adalah urusan hukum, ya kita hormati hukum berjalan. Kini Fadia Arafik telah memakai rompi orange KPK. Ia telah mendekam di balik penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan barang di Pemkab Pekalongan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang arus mudik Ramadan 2026, pemerintah terus mempercepat perbaikan jalan nasional di jalur selatan. Perbaikan dilakukan pada beberapa ruas yang mengalami kerusakan seperti retakan dan lubang yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Menjelang arus mudik Ramadan tahun 2026, sejumlah titik jalan nasional di jalur selatan Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat terus diperbaiki. Perbaikan yang dilakukan seperti retakan dan lubang yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Petugas melakukan penambalan aspal dan perataan badan jalan agar kendaraan yang melintas dapat melaju dengan lebih aman dan nyaman. Perbaikan ditargetkan rampung sebelum puncak arus mudik Ramadan. Ini persiapan, Pak, untuk kenyamanan dan keamanan berkendara, mempersiapkan jalur mudik untuk pantai selatan, Pak, jalur Cipatujah, Kalpagendep, Pangandaran. Kami terus berusaha dikebut agar pemudik merasa nyaman dan aman untuk berkendara. Berbeda dengan Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, sejumlah jalan di beberapa titik di wilayah Karawang Timur justru belum ada perbaikan hingga menjelang arus mudik Lebaran. Di kawasan Karawang Timur, kerusakan jalan terpantau mulai dari simpang lampu merah hingga mendekati gerbang tol Karawang Timur. Kondisi serupa juga terjadi di Jalan Arteri Nasional Pantura mulai dari pertigaan Tanjung Pura hingga kawasan Pende. Padahal Jalan Arteri Karawang salah satu akses utama jalur nasional yang menghubungkan wilayah Jawa Barat menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur selain melalui jalan tol Jakarta Cikampek. Jika kondisi jalan tak diperbaiki, dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran dan keselamatan para pemudik. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam rangka arus mudik Lebaran 1447 Hijriah, Satlantas Polresta Serang Kota bersama Kementerian Perhubungan, BPTD Wilayah 8, serta BNN Banten melakukan pengecekan kelayakan kendaraan dan tes urin sopir bus di Terminal Pakupatan Kota Serang, Banten. Petugas gabungan melakukan ramcek terhadap bus antar kota dan antar provinsi yang beroperasi di Terminal Pakupatan. Petugas mengecek kondisi ban, lampu sen, wiper, serta memastikan surat izin mengemudi masih berlaku serta kelengkapan uji kir kendaraan masih aktif. Selain pemeriksaan kendaraan, petugas dari BNN Banten juga melakukan tes urin terhadap sopir dan sopir cadangan. Tak hanya itu, petugas juga melakukan pengecekan kesehatan para pengemudi untuk memastikan kondisi fisik mereka dalam keadaan sehat saat mengemudi bus jarak jauh. Pengecekan kepada pengemudi bus yang akan mengemudikan kendaraannya ke tempat tujuan yang membawa penumpang. Tujuannya dilaksanakan ini untuk menjamin keselamatan penumpang secara umum, kemudian kelayakan kendaraan,
kemudian juga layak atau tidaknya kendaraan bus ini membawa penumpang ke tempat tujuan. Kemudian juga tadi sudah dilaksanakan juga ya Bu untuk cek urin kepada pengemudi maupun cadangan pengemudi ya, semuanya hasilnya negatif ya Bu ya. Kegiatan ini dilakukan untuk menjamin keamanan penumpang saat arus mudik. Dengan adanya pemeriksaan kelayakan bus dan tes kesehatan sopir ini, diharapkan keamanan dan keselamatan penumpang selama arus mudik Lebaran dapat terjaga, serta menekan risiko kecelakaan di jalan raya. Dari Serang, Banten, Mahesa Priandi, iNews melaporkan. Jelang arus mudik Lebaran, PT KAI Daob 4 Semarang mengintensifkan perawatan lokomotif dan gerbong kereta api. Perawatan dilakukan di Depo Lokomotif Tegal, Jawa Tengah untuk memastikan perjalanan mudik aman dan lancar. Sejumlah petugas dan teknisi terlihat sibuk memeriksa satu persatu lokomotif yang baru tiba usai beroperasi. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai bagian rangka bawah, mesin hingga lampu sorot dan klakson. Tak hanya itu, bahan bakar untuk lokomotif juga diisi agar siap saat kembali beroperasi. Setiap lokomotif membutuhkan waktu setidaknya 1 jam untuk pastikan dalam kondisi prima. PT KAI Daerah Operasi 4 Semarang juga menyediakan tambahan teknisi dan lokomotif cadangan untuk mengantisipasi gangguan saat arus mudik Lebaran 2026. Di masa angkutan Lebaran ini, seluruh kru dari Depo Lokomotif Tegal akan memaksimalkan yang namanya daily check tersebut untuk memastikan kehandalan lokomotif bagi kereta yang berangkat dari stasiun Tegal. Perawatan intensif ini diharapkan mampu menjaga keselamatan dan kenyamanan jutaan pemudik yang akan menggunakan kereta api. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan.